Bismillah, hamdan wa syukran lillah ala kulli ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Masjid Qiblatain atau di sekitaran Madinah. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa Qiblatain itu maknanya adalah dua arah kiblat. Dan ini dicatatkan di dalam sejarah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis itu disebutkan sampai 17 mendekati 18 bulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai kiblatnya ke arah Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi ibu dari Bashar bin Barra bin Ma'rur dari Bani Salimah. Lalu Ummu Bashar pun menjamu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tibalah waktu salat zuhur. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat di sebuah masjid. Setelah mengerjakan salat 2 rakaat, turunlah Jibril mengisyaratkan untuk salat ke Baitullah, dan Jibril pun salat menghadap ke sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar posisinya menghadap Ka'bah. Bertukarlah posisi wanita dan kaum lelaki, dan posisi kaum laki-laki pada posisi wanita. Oleh karena itu, ya, masjid ini dinamai dengan Masjid Qiblatain. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, pelajaran yang pertama, pada proses pemindahan arah kiblat ini dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ini terlihatlah kepatuhan para sahabat ridwanullahi alaihim yang bersegera melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengingkari perintah tersebut. Karena di antara tipikal para sahabat, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang yang segera melakukan kebaikan. Dan pemindahan arah kiblat ini adalah ujian bagi kaum muslimin, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Adapun kaum muslimin, mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang musyrik mengatakan apa? Orang Islam telah kembali dari kiblat semula. Berarti mereka telah kembali kepada agama nenek moyangnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa agama musyrik itulah yang benar menurut versi mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad telah mengingkari kiblatnya para nabi terdahulu. Ya, mereka tidak senang dengan kebijakan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, namun semua itu menandakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan ini merupakan, ya, kiblat yang tepat bagi kaum muslimin. Karena tempat tersebut merupakan posisi yang paling tengah yang disediakan bagi umat terbaik, nabi termulia, dan kitab teragung
Mereka adalah sebaik-baiknya zaman mereka hidup, ya. Dan akibat dari perpindahan arah kiblat tersebut sudah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Akibatnya itu memang terjadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan umat Islam dari kiblatnya yang terdahulu, lalu mereka telah berkiblat kepadanya. Ya, dan juga adanya pergantian arah kiblat ini menguatkan bahwa daerah tersebut benar-benar berada sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan letak geografisnya. Itulah sebabnya Jazirah Arab terpilih sebagai tempat bagi risalah penutup perjuangan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan litundira ummal qura wa man haulaha, supaya kami memberi peringatan kepada ummul qura, yaitu penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya.